Oh, ini sih. Jadi kita ada bahas tiga sub pokok bahasan hari ini, lintasan dan sirkuit Newton. Oke. Oke, jadi hari ini pertemuan kita yang kelima. Di sini kita akan bahas tiga sub pokok bahasan. Jadi kita graf dual, lintasan dan sirkuit Euler, dan lintasan dan sirkuit Hamilton. Oke, yang sudah kalian tulis tadi. Yang belum kita bahas tapi sudah kalian tulis. Oke, yang pertama ini tentang graf dual. Ini saya sudah malas bikin PPT-nya, jadi saya screenshot saja dari buku-bukunya. Oke, kita mulai pertama dengan graf dual. Kira-kira graf dual itu apa? Ya, di sini dibilang, misalkan kita mempunyai sebuah graf planar G yang direpresentasikan sebagai graf bidang. Kita dapat membuat suatu graf G star, ada graf yang baru yang dibuat secara geometri merupakan dual dari graf planar. Merupakan dual dari graf planar tersebut dengan caranya sebagai berikut. Nah, ini ada dua caranya nih. Jadi pada setiap wilayah atau muka, nah ini yang kalau kalian tidak tulis, takutnya kalian lupa wilayah atau muka tuh yang mana. Nah, wilayah atau muka di F di G, buatlah sebuah simpul V star yang merupakan simpul untuk G star. Ini maksudnya graf baru tadi. Lalu yang kedua, untuk setiap sisi di sisi E di G, tariklah sisi E star yang menjadi sisi untuk G star yang memotong sisi E tersebut. Sisi E star menghubungkan dua buah simpul V1 star dan V2 star. Itu maksudnya simpul-simpul yang baru. Jadi sisi E yang baru menghubungkan simpul-simpul yang baru di G yang berada di dalam muka F1 dan F2 yang dipisahkan oleh sisi E di G. Untuk sisi E yang salah satu simpulnya merupakan simpul berderajat 1, jadi sisi E seluruhnya terdapat di dalam sebuah muka. Sisi E terdapat di dalam sebuah muka. Maka sisi E adalah berupa sisi gelap. Oke. Graf G yang terbentuk dengan cara penggambaran demikian, itu disebut graf dual. Jadi dinamakan graf dual kalau dia dibentuk berdasarkan dua aturan ini. Atau tepatnya disebut dengan dual geometri dari graf G. Nah, ini contohnya. Contohnya, kalau kalian lihat di sini, graf yang awalnya itu yang garisnya bukan putus-putus, garis tegak ini, bukan yang putus-putus. Sementara yang gestarnya itu yang garis putus-putus. Nah, sekarang coba kita lihat. Jadi di sini itu simpulnya di graf yang utama, itu simpulnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, lalu kemarin itu, ini simpulnya ada 6. Lalu sabar. Ini sisinya jadinya ada ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sisinya ada 7. Lalu F-nya, di sini F-nya itu muka atau face atau wilayah. Nah, jadi ingat lagi pertemuan minggu lalu. Jadi yang dinamakan muka atau wilayah itu yang dibatasi oleh sisi. Jadi kalian lihat di sini, berarti sisinya itu mukanya itu ada misalkan ini. Ini misalkan F1. Nah, F1 itu dibatasi yang ini. Ini F1 nih. Ini wilayah F1 yang dibatasi oleh
Yang di sini, sama ini. Nah, ini wilayahnya F1. Lalu di sini ada F2. Nah, ini ada F2. Nah, F2-nya ini nih, di wilayah yang dibatasi di sini. Lalu F3-nya itu yang di luar yang tidak ada batas. Ini kan dia terbuka, dia tidak ada penutup di sini. Jadi yang pokoknya di luar semua itu juga merupakan salah satu wilayah. Misalkan ini F3, pokoknya F3 itu wilayah yang di luar. Nah, jadi ada 3 wilayah di sini, F1, F2, dan F3. F3 ini yang di luar semuanya. Lalu sekarang kita mau coba buat graf G-star yang merupakan graf dual dari graf G. Jadi yang ini namanya graf G, lalu yang garis putus-putus ini namanya graf G-star. Nah, ini namanya graf G-star. Nah, kita coba langkah dua-duanya. Pada setiap wilayah atau muka di G, buatlah sebuah simpul ya. Kita buat sebuah simpul yang merupakan simpul untuk G-star. Nah, jadi kita disuruh buat di setiap wilayah ini kita taruh simpul. Nah, jadi kalau misalkan graf G-nya wilayahnya ada 3 dan di setiap wilayah itu kita taruh simpul, otomatis untuk graf G-star simpulnya juga ada 3. Karena simpulnya itu kan ditaruh sebanyak wilayah yang ada di G. Nah, kalau kalian lihat di sini, benar simpulnya ada 3 ini. 1, ini yang lingkaran putih ini. Jadi yang simpul yang punya G itu ditulis dengan lingkaran hitam, sementara yang punya G-star itu ditulis dengan lingkaran putih. Nah, ini ada 3 di sini. Ada 1 di punyanya F1, 1 punyanya F2, dan yang 1 punyanya F3. Nah, ditaruh di sini. Ini pokoknya di luar, wilayah di luar semua nih punyanya F3. Nah, jadi langkah pertama sudah selesai. Itu disuruh buat simpul V-star yang merupakan simpul untuk G-star. Jadi ada 3 di sini. Satunya di F1, satunya di F2, satunya di F3. Nah, lalu langkah keduanya bilang untuk setiap sisi E di G. Nah, jadi yang ini di E di G. G punyanya G di sini. Sisi yang saya tulis dengan gambar merah ini. Garis merah ini itu sisi di G. Untuk setiap sisi E di G, tariklah sisi E star yang menjadi sisi untuk G star. Yang memotong sisi E tersebut. Jadi harus memotong. Jadi pokoknya setiap sisi ini itu harus dipotong. Nah, setiap sisinya ini harus dipotong. Oke, jadi sekarang pakai yang warna hitam. Ya, ini. Misalkan ini, kalian lihat ada garis. Jadi garis merahnya itu harus kita potong. Nah, misalkan dari yang sini ke sini. Oke, kita sudah potong yang di sebagian sini. Lalu mana lagi? Oke, ini dari sini ke sini. Nah, kita sudah potong yang di sini. Ini kita sudah potong. Ini kita sudah potong juga di sini. Lalu ini lagi dari sini kita ke sini. Nah, ini sudah dipotong. Ini lagi. Nah, sudah dipotong. Nah, jadi kita tarik garis menghubungkan setiap simpul yang baru dan memotong sisi yang lama. Nah, ini juga potong di sini. Jadi harus potong. Pokoknya semua sisi harus dipotong. Ini juga sudah dipotong. Ini sudah dipotong. Ini sudah dipotong. Sudah dipotong. Ini sudah dipotong. Oke, ini ada lagi di sini. Ya, sini lagi. Masuk ke sini. Nah, ini juga sudah dipotong di sini. Lalu yang terakhir di sini dia bilang ya, untuk sisi E yang salah satu simpulnya merupakan derajat 1. Nah, jadi sisi E seluruhnya terdapat di dalam sebuah muka. Nah, jadi seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini yang dibilang anting-anting ini. Oh, ini anting-anting yang ini. Oke. No, ini anting-anting di sini. Nah, langsung di sini dia cuma yang di sini derajatnya cuma 1. Ya ini garis yang ini saja. Sehingga sisinya
itu berada ini. Jadi sisi E seluruhnya terdapat di dalam sebuah muka. Nah, jadi sisinya yang ini, sisinya yang garis merah ini terdapat dalam sebuah muka. Mukanya siapa? Ya, mukanya F3 ini. Nah, ini kan masih F3 semua. Jadi ini untuk simpul yang derajatnya 1, maka sisinya itu terdapat dalam sebuah muka. Nah, untuk yang simpul yang seperti ini, maka sisi E star yang terbentuk itu merupakan gelang. Nah, kalau kalian lihat di sini, biar ini terpotong, maka dari sini kita hubungkan lagi ini ke sini. Nah, intinya harus memotongnya di sini. Nah, jadi ini merupakan sisi gelang karena dia dari titik yang di sini kembali lagi ke titik yang di sini. Itulah yang dinamakan sisi gelang. Nah, itu cara. Jadi kalau misalkan sebuah graf itu terbentuk dari ini berdasarkan ini, maka dia itu merupakan graf dual atau dual geometri dari sebuah graf yang lain. Nah, jadi kalau misalnya contohnya di sini, G star ini merupakan graf dual dari G. Nah, oke. Lalu di sini bilangnya berapa ini ada lalu kira-kira berapa banyak sisi, simpul dan muka dari graf yang baru. Nah, jadi kalau coba kita cek satu-satu. Cek. Jadi misalkan saya tulis di sini, ini punyanya G, ini punyanya G star. Oke, punyanya G star. Jadi G star itu tadi sisinya atau simpulnya itu sama dengan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. P-nya itu ada 6. Lalu simpulnya, sisinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Oke. E-nya ada 7. Lalu muka atau wilayahnya itu ada 3 tadi. F1, F2, F3. Oke, sekarang kita cek untuk yang G star. Berarti ini F star. F star-nya jadinya ada 3 karena sesuai dengan wilayah. Jadi F star-nya tadi kan digambarkan di setiap wilayah. Lalu E star-nya jadinya sisinya ada, sisinya banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5 ya ini. Apa salah? 1. Oh, ini harus pakai ini nih. Baru bisa. Ini 1. Lalu 2. 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti sisinya di sini ada 7. 6. Ada 7. Nah, lalu F-nya, kalau kalian lihat wilayahnya di sini yang dibatasi oleh garis putus-putus itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sama yang di luar. 6. Nah, kalau kalian lihat di G673, di G star 376. Angka-angkanya sebenarnya semua sama. Nah, jadi hubungannya ini graf G, lalu ini graf dualnya. Hubungannya itu kalau ditanya berapakah banyak sisi simpul dan muka wilayah dari graf G star, garis yang baru, maka
simpul yang baru ini, dia itu akan sama dengan ini. Dia akan sama dengan jumlah wilayahnya G. Nah, jadi jumlah simpul dari graf dual yang baru, G star di sini, itu sama dengan jumlah sisi di graf G. Ya di sini jumlah muka. Nah, jadi di G ini dia punya jumlah mukanya 3. Jumlahnya itu sama dengan jumlah simpul di G star. Nah, jadi jumlah simpul di G star itu sama dengan jumlah muka di G. Nah, atau di sini ditulis seperti mana nih? Ini nih. Nah, N di sini dilambangkan dengan simpul, N buah simpul, E buah sisi, dan F buah muka. Nah, maka graf G star memiliki N star sama dengan F buah simpul. Nah, jadi jumlah simpulnya itu sama dengan banyaknya wilayah dari graf G. Lalu sisinya, mau graf G ataupun graf G star, itu jumlah sisinya sama. Nah, di sini punya kita sama-sama 7. Nah, lalu ini E star sama dengan E. Jadi mau graf dual itu jumlah sisinya sama semua. Lalu wilayahnya ada berapa itu? Ada sebanyak. Jadi wilayah untuk graf yang baru ini itu sama dengan jumlah simpul pada graf yang lama. Nah, ini. Jadi ini ke sini. Jadi kalau kalian lihat, dia cuma bertukar. Di graf G, V-nya yang 6, F-nya yang 3. Di G star, V-nya yang 3, F-nya yang 6. Nah, jadi dia bertukar. Jadi yang sisi simpul di G jadi wilayah di G star, yang wilayah di G jadi simpul di G star. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini N star sama dengan F buah simpul, dan F star sama dengan N buah muka atau wilayah. Jadi sekali lagi wilayah dengan muka itu sama saja. Nah, itu istilahnya sama. Terserah mau pakai wilayah atau mau pakai muka. Ini tahu di sini. Hanya simbolnya memakai F itu berdasarkan dari bahasa Inggrisnya yaitu face untuk muka. Oke, untuk graf dual dulu. Kira-kira bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Bisakah? Yang lain? Jadi intinya dia cuma harus memenuhi 2 sifat ini. Jadi dibuat wilayahnya, lalu tarik garis memotong-memotong, sudah, cuma seperti itu. Kira-kira bagaimana yang lain? Galgani, Niakiru. Ada pertanyaan, Pak. Oh iya, silakan. Kalau misalnya ada graf yang tidak mempunyai dual, bagaimana, Pak? Iya, ada graf yang nantinya dia bukan dual. Dia bukan dual dari itu. Nah, dia bukan dual dari itu. Sebenarnya graf dual nih itu kita yang bentuk sebenarnya. Ini graf G star yang terbentuk dengan cara penggambaran demikian ya, seperti ini. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan graf yang punya dual, karena setiap graf itu kita bisa bikin dualnya. Misalkan mau graf bentuk yang seperti ini pun, nah graf yang seperti ini misalkan. Ini kan graf. Terus kalau kita mau bikin dualnya kan tinggal kita lihat, oh ini wilayahnya ada 3, ada 1, ada 2, ada 3. Nah, tinggal kita ikuti aturannya. Jadi kayak 1 bikin titik di sini, sama di sini misalkan. Nah, ini untuk aturan yang pertama. Lalu harus memotong ini. Jadi ini ke sini, ini ke sini, lalu ini ke sini lagi. Nah, yang mana lagi nih? Ini, oh ini sudah dipotong. Mana lagi yang belum dipotong? Nah, ini belum dipotong.
ini ke sini. Lalu mana lagi? Oke, ini juga harus dipotong. Nah, seperti ini. Jadi grafnya jadi seperti ini. Jadi kalau kalian lihat, dia potongnya tuh hanya harus satu. Kenapa dari sini saya tidak bisa lanjut ke sini? Oh, bisa saja sih. Atau misalkan dari sini, kenapa saya tidak bisa seperti ini? Tidak bisa seperti ini. Karena dia memotong dua di sini. Tidak boleh memotong dua begini. Dia harus memotongnya satu-satu saja. Jadi setiap graf itu kita bisa bikin dualnya. Hanya pertanyaannya itu, kalau misalkan diberikan dua buah graf, biasanya kayak ada dua buah graf, terus kita misalkan graf G dan G star. Nah, apakah G star itu merupakan dual dari G? Kita bisa cek pakai itu. Kalau misalkan G star itu merupakan dibentuk berdasarkan dua ini, maka benar G star itu merupakan dual dari G. Tapi kalau dia tidak memenuhi ini, maka G star itu bukan dualnya G. Nah, itu seperti itu. Tapi setiap graf itu kita bisa bikin dualnya. Nah, berdasarkan aturan yang di sini. Graf apapun. Pokoknya graf, kalian bikin graf yang di contoh-contoh sebelumnya, kita bisa bikin dualnya berdasarkan dua aturan ini. Nah, hanya kalau misalkan kita misalkan saya berikan dua buah graf begitu. Saya tanya, kira-kira graf B ini dia dual dari graf G tidak? Atau yang graf A ini merupakan dual dari graf G tidak? Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan mau cek, ya nanti ceknya pakai dua sifat ini. Kalau yang satunya itu tidak dibentuk berdasarkan dua sifat ini terhadap graf yang satunya, ya berarti dia bukan dual. Dia bukan dual dari graf yang itu. Seperti itu, Maya. Bagaimana? Mengerti, Pak. Oke. Coba yang lain mungkin ada yang mau tanya lagi. Ini siapa ya? Ada Galgani, ada Sali, ada Mola, ada Niakeru, Densitai. Tadi sepertinya saya sudah lihat ada Andre tadi. Oke, coba. Ada yang bingung kah? Atau pas? Jadi intinya seperti itu saja ya. Intinya cuman kalian baca aturannya untuk membuat graf dual seperti apa, cuman seperti itu. Jadi intinya dia bermula dari wilayah dulu, setiap wilayah ditaruh simpul, lalu masing-masing simpul dihubungkan dengan catatan dia harus memotong sisi dari graf yang pertama. Nah, terus harus memotongnya juga harus memotong satu sisi saja, tidak bisa double dua sisi. Nah, ini aturannya di sini. E star menghubungkan dua buah simpul V1 dan V2 yang berada di dalam muka F1 dan F2. Nah, jadi dia harus yang dipisahkan oleh sisi E. Nah, jadi cuma satu sisi saja yang dipotong. Nah, jadi harus cuma satu sisi saja yang dipotong. Jadi kalau kalian lihat nanti gambar ini karena sudah terlalu kotor, mungkin sudah bingung lihatnya, nanti saya share yang PPT-nya, kalian lihat lagi bahwa setiap garis ini itu dipotongnya cuma satu kali. Maksudnya cuma dari simpul yang ini ke sini itu cuma potongnya satu kali, satu garis saja. Nah, ini juga dari sini ke sini juga dipotongnya satu kali saja. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa memotong dua kali. Kayak misalkan saya bikin titik satu di sini, terus satunya di sini, terus saya langsung bikin seperti ini. Oh, tidak bisa. Ini kan dia memotong dua ini. Nah, dia harus putar dari luar. Dia harus begini. Ya, supaya yang di tengah tidak terpotong. Cuman satu ini saja yang terpotong. Nah, seperti itu. Bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Yang lain nih, yang lain Bisa, bagaimana Pak. yang lain? Pak, mau bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Yang E simpulnya merupakan salah satu derajat satu yang mana, Pak? Oh, yang ini mula. Ini kan, oh sabar. Sepertinya Ya. saya bersihkan dulu ya. Ini sudah terlalu kotor ini. Sabar.
harusnya tidak perlu saya. Harusnya tidak perlu saya stop share-nya. Coba. Itu yang ini siapa? Mula. Yang ini. Untuk sisi E yang salah satunya merupakan derajat 1. Ingat, derajat 1 berarti jumlah garis yang masuk atau keluar dari simpulnya. Ini. Derajatnya cuma 1. Karena ini garisnya yang masuk atau keluar cuma 1 ini saja. Jadi derajatnya cuma 1. Nah, jadi untuk sisi E yang salah satu simpul tidak selalu seperti ini. Dan ini selalu tidak selalu terjadi. Kalau yang kayak tadi graf yang saya gambar ini kan tidak ada simpul yang derajatnya 1 kan. Semua simpul derajatnya 2. Nah, kebetulan untuk kasus yang ini derajatnya itu yang untuk simpul yang ini derajatnya 1. Nah, jadi untuk graf yang punya anting-anting saja yang begini. Kalau yang tidak punya anting-anting berarti tidak ada itu. Hanya diberikan di sini biar kalian tahu. Jadi kalau misalkan ada graf yang punya anting-anting berarti dia dualnya seperti apa. Nah, jadi di sini dibilangnya kalau ada sisi E yang salah satu simpulnya merupakan simpul berderajat 1, maka estarnya itu merupakan gelang. Nah, estarnya ini merupakan gelang. Nah, jadi dia datang dan masuk di simpul yang sama. Nah, simpul yang baru ini, simpul yang punyanya gestar. Nah, begitu Mula. Bagaimana? Iya, Pak. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu sebentar. Ini kalau mau tanya langsung saja ya. Oke, ini contohnya. Sebuah graf mempunyai dual. Ini hanya jika graf tersebut itu planar. Nah, jadi bayangkan lagi bukan bayangkan maksudnya. Ingat lagi definisi graf planar kemarin itu graf yang bagaimana. Nah, jadi graf yang disajikan di dalam pada bidang datar yang sudah kalian tulis istilahnya. Masih ingat tidak? Yang disajikan pada bidang datar yang bagaimana? Coba satu orang ngomong dulu yang merasakan yang dia sudah kerja. Galgani mungkin? Graf planar itu kemarin definisinya apa? Galgani. Oke, kayaknya Galgani tidur lagi. Niakeru coba. Niakeru graf planar kemarin artinya apa? Yang sudah kamu kerjakan itu. Saya lihat tadi tugas kamu kan sudah ada. Nah, graf planar kemarin itu apa? Graf yang disajikan pada bidang datar yang bagaimana? Nah, coba ada salah satu kata kuncinya lagi apa kira-kira? Niakeru atau Petronelatrines. Dengan sisi yang tidak saling berpotong. Ya, benar. Sisinya tidak saling berpotongan ya. Jadi graf planar itu graf yang disajikan pada bidang datar yang tidak saling berpotongan. Jadi di sini dia bilangnya suatu graf itu dia mempunyai dual jika graf tersebut itu planar. Nah, jadi untuk graf yang tidak saling berpotongan. Jadi kalau graf-graf yang berpotongan, misalkan yang graf yang paling pertama kita pelajari seperti ini misalkan. Nah, ini kan dia saling berpotongan semua. Saling berpotongan semua. Nah, ini sudah pasti bukan graf, dia tidak punya dual. Karena dia disajikan pada planar dan dia itu berpotongan di sini. Nah, jadi ini otomatis dia tidak punya dual. Jadi graf yang punya dual itu adalah graf yang ini planar di sini. Graf yang
disajikan tanpa potongan. Nah, misalkan kalian lihat di A dan B ini dua-duanya merupakan graf planar. Dua-duanya merupakan graf planar. Pertanyaannya sekarang, apakah dual dari sebuah graf adalah unik? Unik itu maksudnya dia berbeda, dia tidak sama, begitu maksudnya. Jadi dia bagaimana ya? Kan sebenarnya graf itu dualnya ketong bisa bikin lebih dari satu. Nah, tergantung imajinasinya ketong berpikirnya bagaimana. Kan misalkan di sini saya taruh titiknya di sini, titiknya di sini, lalu misalkan yang di luar nih terserah saya mau taruh di sini kah, saya mau taruh di sini kah, saya mau taruh di sini kah, saya mau taruh di sini, itu terserah saya kan, terserah imajinasi saya. Nah, penempatan titik yang di luar ini nih akan berpengaruh pada gambar kalian. Kalau yang titiknya di luar sini, pastinya gambarnya akan berbeda dengan kalau titiknya saya taruh di sini. Nah, atau kalau titiknya saya taruh di sini. Pasti gambar dualnya beda-beda. Nah, sekarang di sini pertanyaannya, apakah setiap dual yang kita gambarkan dari sebuah graf itu dia berbeda, unik, one and only, begitu maksudnya. Seperti kalian, begitu maksudnya kan, tidak ada yang sama persis begitu. Jadi cuma one and only saja begitu. Setiap orang di dunia ini punya keunikannya tersendiri. Tidak ada yang, kecuali yang kembar. Kembar pun ada yang kembar identik, ada yang kembarnya tidak identik begitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya dengan kata lain, apakah dual-dual dari sebuah graf planar itu isomorfik? Nah, kemarin isomorfik itu artinya apa? Intinya dia model seperti sama begitu. Isomorfik itu dapat diartikan dia sama begitu. Jadi apakah dia itu berbeda atau apakah dia itu sama begitu? Jawabannya, sebuah graf planar G mempunyai dual yang unik hanya jika representasi bidangnya juga unik. Representasi bidangnya juga unik. Bagaimana artinya? Contohnya di sini. Contohnya pada gambar 854 ini. Kedua graf adalah sama, yaitu isomorfik. Nah, isomorfiknya ini nih. Jadi kalau kalian lihat yang di bawah sini cuman dipindahkan ke atas. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi cuma dipindahkan ke atas saja. Jadi kalau berdasarkan pertemuan minggu lalu, berarti dua graf ini dia isomorfik karena ini cuma berpindah ininya saja, sama-sama ini. Simpulnya sama, sisinya sama, nah, sama semua. Tetapi mempunyai representasi bidang yang berbeda. Representasi bidang yang berbeda. Nah, bidangnya ini direpresentasikannya berbeda di sini. Jadi yang ini representasi bidang itu maksudnya cara gambarnya di sini. Jadi dia isomorfis, tapi cara gambarnya di sini beda. Nah, cara gambarnya di sini beda. Akibatnya dual dari kedua graf yang isomorfik tersebut tidak isomorfik. Nah, jadi di sini dia bilangnya sebuah graf planar G mempunyai dual yang unik kalau representasi bidangnya juga unik. Nah, di sini kan dia unik, punya keunikan tersendiri. Mereka ini isomorfis, tapi dia punya keunikan tersendiri. Yang ini segitiganya ke bawah, yang ini segitiganya ke atas. Berbeda maksudnya. Unik itu intinya unik itu berbeda maksudnya. Jadi karena mereka isomorfis tapi berbeda, maka graf dualnya juga pasti berbeda. Nah, graf dualnya juga pasti berbeda. Ini yang gambar 855 ini merupakan salah satu. Jadi kalian bisa gambar yang lain. Ini salah satu dual. Jadi yang A ini dual dari gambar yang di sini. Lalu yang B itu merupakan dual dari gambar yang di sini. Nah, jadi kalau kalian lihat dualnya itu tidak isomorfik. Tidak isomorfik karena ini. Alasannya karena kedua ini walaupun awalnya isomorfik, tapi karena disajikan dengan perbedaan ini, yang ini segitiganya di bawah, yang segitiganya di atas, maka graf dualnya juga tidak isomorfik atau tidak sama atau unik. Nah, jadi tidak isomorfik artinya unik begitu. Kalau unik, kalau tidak unik artinya isomorfik. Intinya unik itu artinya berbeda, isomorfik itu artinya sama. Nah,
Nah, seperti itu. Ya, kalian lihat di sini. Ini gambarnya bagaimana? Ingat lagi cara yang tadi. Jadi misalkan di sini wilayahnya ada F1 di sini, ini F2 di sini, lalu F3 sama ini F4-nya yang di luar. Nah, terus tadi aturan pertama bilangnya di setiap wilayah ditaruh titik. Nah, kita sesuaikan sudah ini. Berarti ada titik 1 di sini, titik 1 di sini, titik 1 lagi di sini, lalu satunya ditaruh di luar sini misalkan. Nah, misalkan seperti itu. Kalau tidak salah ya. Lalu bagaimana caranya? Ini ditaruh di sini. Ini dihubungkan ke sini. Ini ditaruh ke sini. Wah, tapi yang ini dipotong 2 jadinya. Ini potong 2 garis jadinya. Ini 2 garis yang dipotong. Ini ke sini potong 1. Ini sudah dipotong. Ini berarti harus ke sini berarti. Harus ke sini. Ya, gambarnya agak tidak bagus ini gitu, karena saya taruh penempatan titiknya ini. Intinya berpegang pada aturan tadi. Berpegang pada aturan yang tadi bahwa dia harus memotong setiap ini. Nah, jadi kalau digambarkan dengan baik, nanti kalian coba lagi, dia jadinya seperti ini. Untuk yang graf. Kalau untuk yang B, terserah mau pakai yang saya pakai tadi juga boleh. Satu di sini, satu di sini, satunya di sini, satunya di atas. Di sini. Oh tidak, sorry. Ini di sini ke atas sini. Ini yang ke sini. Ini ke sini, ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, coba nanti dilihat coba lagi ya berdasarkan aturan yang tadi. Ini sudah kotor sekali. Jadi yang itu tadi sudah. Pokoknya 2 graf. Intinya dari slide yang ini, graf itu dia punya dual kalau dia merupakan graf planar. Lalu dualnya itu berbeda kalau representasi awalnya graf ini juga berbeda. Nah, jadi dia tuh berbeda kalau yang ininya berbeda. Kalau misalkan 2 buah graf ini sama bentuknya, ininya juga ada di atas ini. Ini kan sudah jelas mereka berdua isomorfik. Dan representasi bidangnya juga sama. Nah, pasti dualnya juga sama. Dualnya pasti juga sama. Karena kan kita gambar, logikanya kita gambar dual ini kan berdasarkan bentuk graf ininya. Kalau grafnya sama, ya pasti dualnya juga sama kan. Karena kan kita pila-pila wilayahnya, kita taruh titik-titiknya kan sama. Nah, jadi dia tuh berbeda, dualnya berbeda kalau dua-duanya ini berbeda secara kasat mata. Jadi kita lihat di sini dua-duanya gambarnya berbeda. Tapi kalau dua-duanya itu sama, maka nanti dualnya juga sama nanti. Seperti itu. Bisa dipahami tidak? Bisa dibayangkan, bisa dipahami tidak? Ini Trines, ini Miyakeru. Ini disuruh kalian bayangkan pagi-pagi. Kalian belum makan, disuruh bayangkan. Wah, ini jadi dicoba bayangkan dulu ya. Oke, kalau tidak ada yang mau tanya, kita lanjut. Nah, salah satu aplikasi graf dual yang penting adalah itu ini, cara membuat peta. Nah, kita buat peta. Setiap peta pada bidang datar terdiri dari sejumlah wilayah atau region. Misalkan kayak desa-desa atau naik lagi kecamatan, naik lagi kabupaten. Kalau kalian lihat di peta itu pasti kan ada entah mau garis putus-putus atau garis apapun yang
sebagai batas desanya, batas kecamatannya, batas kabupatennya. Nah, itu biasakan kalian lihat di peta-peta seperti itu. Nah, jadi itu prinsipnya itu menggunakan bentuk dari yang aplikasi graf dual ini. Tiap wilayah pada peta dinyatakan sebagai simpul, sedangkan sisi menyatakan dua wilayah yang berbatasan langsung atau bertetangga. Gambar 856 adalah contoh sebuah peta dan graf yang merepresentasikannya. Sedikit perbedaan dengan graf dual yang telah kita bahas. Kalau pada peta di sini, pada aplikasinya di peta, ini bidang luar tidak dinyatakan sebagai sebuah simpul. Nah, jadi kalau tadi kan kita gambarkan, kalau dia seperti ini, berarti yang di luar sini juga ada sisinya. Nah, ini sisinya 8, sisi yang ada di luar sini. Tapi untuk kasus khusus untuk peta, yang di luar ini tidak dihitung. Nah, cuma dihitung yang di dalam saja, yang terbatas di dalam. Yang untuk luarnya tidak. Kalau yang tadi contoh kita yang di sini, nah ini luarnya juga kita hitung kan, luarnya di sini tuh kita hitung semua. Ini tidak. Kalau untuk peta, tidak. Nanti itu kita akan bahas lagi kenapa alasannya itu di ini pewarnaan graf. Ini mungkin minggu depan. Nah, kita akan bahas atau minggu terakhir nanti. Kita akan bahas. Nah, jadi kalian lihat di sini, misalkan ini A petanya, di sini ada 8 wilayah, 8 wilayah yang terbagi. Lalu di sini bilangnya tiap wilayah pada peta dinyatakan sebagai simpul. Nah, jadi ini ada simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5, 6, 7, 8 di sini. Lalu sisinya menyatakan 2 buah wilayah yang berbatasan langsung. Jadi berbatasan langsung. Jadi 1 berbatasan langsung dengan 2. Oke, ada sisinya. 1 berbatasan langsung dengan 4. Oke, ada sisinya. 1 berbatasan langsung dengan 8. Ada sisinya. Oke. Lalu mana lagi? 4 berbatasan langsung dengan 2. Ada sisinya. 4 dengan 8. Ada sisinya juga. 4 dengan 7. Ada sisi. 4 dengan 5. Ada lagi sisinya. Lalu mana lagi yang belum? 5 itu berbatasan langsung dengan 4, berbatasan langsung dengan 7, berbatasan langsung dengan 6, berbatasan langsung dengan 3, berbatasan langsung dengan 2. Dan seterusnya. 6 juga begitu. Berbatasan langsung dengan 5, berbatasan langsung dengan 7. Berbatasan langsung dengan 3 juga. Nah, 3 berbatasan langsung dengan 2, dan seterusnya. 7 berbatasan langsung dengan 8. Nah, seperti itu. Jadi dibikin garis-garis semuanya, dan jadilah seperti ini, graf dualnya. Nah, jadi graf dual ini menyatakan apa? Ini jalannya, ini maksudnya. Jadi satu ke desa 1 ke desa 4, dia lalui jalan ini. Desa 1 ke desa 2, dia lalui jalan ini. Desa 1 ke desa 8, dia lalui jalan ini. Terserah mau nama. Jalan Densi, Jalan Mola, Jalan ini siapa lagi di sini? Jalan Galgani di sini. Nah, ini pokoknya seperti itu. Jadi ini wilayah-wilayah desa-desanya, desa 1, desa 2. Dari desa 1 ke desa 2 ada jalan. Desa 1 ke desa 4 ada jalan. Desa 1 ke desa 8 ada jalannya. Seperti itu maksudnya. Nah, itu prinsip dual, graf dual dalam penggambaran peta. Seperti itu. Jadi kalian bisa bikin, mungkin kalian bisa bikin peta kota Keva mungkin, kota Keva biar kecil kota Keva, terus dari rumah kalian sampai ke di kampus itu lewat jalan mana, rumah kalian ke rumah sakit lewat jalan mana, nah, seperti itu. Oke. Ini salah satu aplikasinya. Oke, itu untuk graf dual. Graf dual cuma sampai sini. Mungkin ada yang mau tanya mengenai graf dual. Ada yang masih bingung. Kalau ada silakan tanya. Kalau pas kita lanjut. Pas kah?
Pas, Pak. Pas, Pak. Nia Kiru bagaimana Nia? Nia, Ines, Sali, Mula, amankah? Aman tidak? Kalau aman ya kita lanjut. Kalau belum aman ya silakan. Aman, Pak. Nah, oke. Untuk sementara aman ya. Kalau ada yang bingung langsung tanya saja ya. Di PPT-nya saya share juga. Oke, kita masuk ke lintasan dan sirkuit Euler. Nah, sebenarnya kita sudah pernah bahas di awal dulu pertemuan paling pertama di kasus, entah kalian masih ingat atau tidak, di kasus jembatan Königsberg ini. Jembatan Königsberg ini, itu yang diselesaikan oleh Euler. Nah, jadi di situ bilangnya masalahnya itu seluruh jembatan hanya boleh dilalui sekali dan kembali lagi ke titik awal. Jadi kasusnya dulu seperti itu. Masyarakatnya kayak kurang kerjaan begitulah. Jadi mereka pikir kemarin ada berapa jembatan? Satu, kalau tidak salah 7 sih. Lalu kira-kira apakah setiap orang dia bisa melalui masing-masing jembatan itu satu kali dan kembali lagi ke tempat dia berdiri pertama begitu. Nah, itu memang masyarakatnya kurang kerja. Akhirnya itu mereka berpikir begitu dan kira-kira bagaimana polanya begitu. Akhirnya si Euler ini yang menemukan cara untuk menjelaskan itu. Ternyata tidak bisa setiap jembatan itu cuma dilalui sekali dan kembali lagi ke titik awal. Sehingga kemudian buah pikiran dari Euler itu yang kemudian dinamakan dengan lintasan atau sirkuit Euler. Jadi kasus jembatan Königsberg itu dinamakan bukan lintasan atau sirkuit Euler karena dia tidak bisa dilalui satu kali dan kembali lagi ke titik awal. Nah, ini penjelasannya. Perjalanan melewati jembatan itu membentuk lintasan tertutup yang diberi nama sirkuit Euler. Jika perjalanan melewati ketujuh jembatan itu tidak harus kembali ke titik awal keberangkatan, maka lintasannya membentuk lintasan terbuka yang diberi nama lintasan Euler. Oke, jadi akan kita bahas lagi di sini. Jadi ada dua istilah. Ada namanya lintasan, ada namanya sirkuit. Lalu di sini kalian sudah sempat lihat, ada yang lintasan tertutup, ada yang lintasan terbuka. Yang dimaksud dengan lintasan tertutup itu misalkan seperti ini. Ini ada graf seperti ini. Ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, misalkan dia bermula dari A ke B, ke C, ke D, kembali ke A. Nah, jadi dia datang dari A dan dia juga berakhir di A. Nah, dia tertutup. Nah, ini namanya lintasan tertutup. Nah, lintasan tertutup. Kalau misalkan lintasan terbuka itu seperti ini, misalkan seperti ini. Nah, jadi dari sini A, ini B, ini C, ini D. Nah, jadi dia cuma berhenti di D. Jadi dia terbuka. Jadi kalau lintasan itu keluar dan masuk di simpul yang sama, berarti lintasan tertutup. Sementara kalau dia keluar tapi dia berhenti bukan di simpul awalnya, maka dia dinamakan lintasan terbuka. Nah, yang dinamakan lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Nah, jadi yang namanya lintasan Euler, ingat sudah, dia itu melalui masing-masing sisi dalam graf itu tepat satu kali. Jadi di antara dua gambar ini, itu dua-duanya sama-sama lintasan Euler. Jadi kayak misalnya yang pertama, dia melalui sisi AB, BC, CD, DA satu kali. Oke, berarti dia lintasan Euler. Ini juga merupakan lintasan Euler. AB, BC, CD. Nah, jadi dia sama-sama melalui lintasan dalam graf itu satu kali. Jadi keduanya, kalau berdasarkan definisi lintasan Euler, dua-duanya itu disebut dengan lintasan Euler. Jadi ini juga lintasan Euler, ini juga lintasan Euler. Nah, lalu di sini bilang lagi,
Bila lintasan tersebut kembali ke simpul asal, membentuk lintasan tertutup atau sirkuit, jadi lintasan tertutup itu disebut sirkuit. Maka lintasan tertutup itu dinamakan sirkuit Euler. Nah, jadi keduanya ini merupakan lintasan Euler. Tapi yang tertutup cuman yang gambar di atas saja. Jadi gambar yang di atas ini merupakan lintasan Euler, terus tertutup, maka dia juga merupakan sirkuit Euler. Jadi sirkuit Euler itu merupakan lintasan Euler yang tertutup. Nah, sementara yang di sini dia bukan merupakan sirkuit Euler karena dia tidak tertutup. Jadi cuma lintasan Euler, tapi bukan sirkuit Euler. Kalau yang di atas ini, dia lintasan Euler, dia juga termasuk sirkuit Euler. Sekali lagi ya, jadi sirkuit Euler itu merupakan lintasan Euler yang tertutup. Sementara kalau yang seperti ini bukan sirkuit Euler. Nah, dia dinamakan, oh ini sebutannya di bawah. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Graf yang mempunyai lintasan Euler cuma punya lintasan Euler saja, tapi dia bukan graf Euler, bukan sirkuit. Nah, ini dinamakan semi Euler. Jadi graf Euler itu graf yang mempunyai sirkuit Euler. Nah, seperti ini. Gambar yang di atas ini merupakan graf Euler. Karena lintasan Eulernya terpenuhi, sirkuit Eulernya juga terpenuhi. Tapi kalau yang di bawah, dia cuma memenuhi lintasan Euler saja. Sementara sirkuit Eulernya tidak. Sehingga dia disebut dengan graf semi Euler. Jadi kayak hampir Euler begitu. Seperti itu. Jadi intinya di sini, nanti ada beda antara Euler dan Hamilton tadi. Jadi kalau Euler di sini, itu fokusnya di simpul. Fokusnya itu di sisi. Jadi dia bermula dari simpul A dan berakhir di simpul A. Lalu sisinya itu dilalui hanya boleh satu kali. Tidak boleh ada sisi yang berulang. Nah, jadi kalau tidak ada sisi yang berulang, maka itu disebut dengan sirkuit Euler. Jadi sisinya cuma tepat dilalui satu kali. Lalu dia juga bermula dan berakhir dari simpul yang sama. Nanti graf Hamilton beda lagi. Nah, jadi di Euler ini fokusnya sekali lagi itu di simpul, di sisi. Sisinya hanya boleh dilalui satu kali. Nah, sisinya ini masing-masing sisi tepat satu kali. Kita coba masuk ke contohnya. Contohnya di sini. Lintasan Euler pada gambar 85.7a. Oh, soalnya yang ini. Nah, ini gambar yang ini. Gambarnya seperti ini awalnya. Nah, jadi ternyata dia itu merupakan graf yang ini, lintasan Euler. Nah, ini. Lintasan Euler. Jadi lintasan Eulernya bukan sirkuit ya. Ini cuman bilang lintasan Eulernya. Dari 3, 1, 2, 3, 4, 1. Jadi dari 3 naik ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan 4 ke 1. Nah, tidak ada yang dilalui dua kali kan? Nah, sehingga ini dinamakan lintasan Euler. Apakah dia sirkuit Euler? Bukan. Karena dia bermula dari 3, tapi berakhirnya di 1. Jadi dia bukan sirkuit Euler. Dia cuman memiliki lintasan Euler saja. Oke. Bisa dipahami tidak yang contoh yang ini? Bisa diikuti? Jadi dia ini merupakan lintasan Euler karena dia melalui sisinya tepat satu kali. Dia melaluinya cuma satu kali saja. Tapi karena dia itu berawal dari 3 dan berakhirnya di 1,
maka dia ini bukan sirkuit Euler. Dia cuma lintasan Euler saja. Bisa dipahami tidak? Tendensi. Bisa, Pak. Oke. Lalu lintasan Euler pada gambar 857B. Ini gambar B. Itu dia juga hanya punya lintasan 1, 2, 4, 6, 2. Oke, coba kita lihat. 1, 2, 4, 6, 2. Dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 2, apalagi 3, 6, 5, 1, 3. 3, 6, 5, 1, 3. Lalu ke 3, 6, 5, 1, 3. Oke. Nah, di sini 1, 2, 4, 6, 2. 1, 2, 4, 6, 2. Lalu 3, 6, 5, 1, 3. 1, 3. Oke. Ya, ini juga lintasan Euler. Jadi cuma laluinya cuma satu kali. Tidak harus setiap dilalui ini. Kalian lihat yang ini tidak dilalui. Nah, yang penting dia punya simpul-simpulnya itu terhubung. Nah, lalu sirkuit yang ini sirkuit untuk C. Ini yang ini C yang ini. Nah, yang di sini kalau kalian lihat dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 3 lagi, ke 5, ke 7, ke 6, ke 5, ke 2, ke 6, ke 1. Nah, jadi dia dari 1 balik lagi ke 1 dan setiap sisinya cuma dilalui satu kali. Oke, berarti ini sirkuit Euler. Nah, jadi di sini untuk yang A dan B karena hanya punya lintasan Euler, maka dia disebut graf semi Euler. Lalu untuk C dan D karena dia itu mempunyai sirkuit Euler, maka dia disebut graf Euler. Sementara yang E dan F, yang ini sama yang ini, itu bukan keduanya. Dia tidak memiliki lintasan dan juga tidak memiliki sirkuit Euler. Kalau kalian penasaran, tinggal kalian gambar-gambar saja, kira-kira dia benar tidak. Intinya itu. Kalau merupakan lintasan Euler, maka setiap sisinya hanya dilalui satu kali. Lalu kalau sirkuit Euler, maka dia ada tambahannya lagi, yaitu dia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Oke. Syarat cukup dan perlu mengenai keberadaan lintasan Euler maupun sirkuit Euler di dalam suatu graf ternyata sangat sederhana. Euler menemukan syarat tersebut ketika memecahkan masalah jembatan Konigsberg yang dinyatakan dengan diimplikasi dalam teorema ini. Nanti akan kita bahas. Tapi di sini kira-kira bisa dipahami untuk yang ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Lanjut. Nah, ini teoremanya. Graf terhubung tak berarah. G adalah graf Euler atau memiliki sirkuit Euler. Jika dan hanya jika setiap simpul di dalam graf tersebut berderajat genap. Jadi sebuah graf itu tak berarah ya. Graf yang tak berarah itu merupakan graf Euler. Kita bisa ceknya dari mana? Kita lihat setiap simpulnya itu derajatnya harus genap. Kalau derajatnya genap, otomatis pasti itu merupakan graf Euler. Tanpa kita cek-cek lintasannya, kita cek ini dilalui berapa kali, kita hanya cukup hitung derajatnya saja, kita sudah bisa tentukan bahwa oh ini merupakan graf Euler. Ini
Ini pakai teorema ini. Bukti untuk teorema 8.3 ini sangat mudah ditunjukkan. Ketika mulai berangkat dari simpul awal, misalkan A di sini, ke simpul selanjutnya, misalkan B di sini, sisi AB itu menyumbangkan 1 untuk derajat simpul A. Nah, misalkan kalau saya berangkat dari A sini, mau ke simpul D, nah, berarti kan ada satu sisi kan, ada satu sisi yang menyumbang ke ini A di sini. Jadi di sini saya sudah bilang bahwa oh A ini punya derajat sudah 1 dulu nih. Pokoknya sudah ada 1 dulu di sini. Nah, sudah ada 1. Lalu jika sirkuit Euler dilalui, maka pada setiap simpul terdapat 2 buah sisi yang bersisian. Yang berarti setiap simpul berderajat 2. Nah, jadi kalau misalkan ini simpul Euler, maka misalkan ini dan ini misalkan. Jadi setiap simpul itu dia punya 2 sisi. Setiap simpul itu dia punya 2 sisi, sisi yang di sini sama sisi yang di sini. Kebetulan ini saya pakai contoh dia untuk ini contoh jembatan Konigsberg nih. Nah, ini bukan, sudah dijelaskan kemarin bahwa ini bukan sirkuit Euler, bukan graf Euler di sini. Nah, jadi ini maksudnya kalau saya pakai contoh misalkan ini simpul A ke simpul B, simpul A ke simpul B, maka dari gambar ini kan kita sudah dapatkan bahwa oke, A derajatnya sudah ada 1, yaitu yang keluar ke B. Lalu di sini bilangnya jika sirkuit Euler dilalui, maka pada setiap simpul terdapat 2 buah sisi yang bersisian. Nah, ini. Kalau misalkan graf Euler kan, misalkan ini kita punya graf Euler. Jadi ada 2 buah sisi yang bersisian. Misalkan sisi ini sisinya dengan di sini, yang di sini sisinya dengan di sini, yang ini sisinya dengan di sini, yang ini sisinya dengan di sini. Nah, jadi sisi AB, C ini dia bisa. Sisi AB bersisian dengan BC. Lalu BC bersisian dengan CD. CD bersisian dengan DA. Seperti itu. Jadi ada dua buah sisi yang bersisian. Yang berarti setiap simpul berderajat 2 atau genap. Ketika kembali ke simpul awal, yaitu A, sisi dari simpul terakhir ke simpul A menyumbangkan 1 lagi untuk derajat simpul A. Misalkan yang di sini. Ini dari D ke A. Ini dari A ke B. Nah, berarti derajatnya A sudah 2. Yang keluar sama yang masuk. Oke. Sehingga derajat simpul asal adalah 2 juga. Kita menyimpulkan bahwa graf terhubung tak berarah memiliki sirkuit Euler jika setiap simpul di dalam graf derajatnya itu genap. Dengan menggunakan teorema yang terakhir ini, jelaslah masalah jembatan Konigsberg tidak memiliki sirkuit Euler karena semua simpul derajatnya ganjil. Jadi ini masalah jembatan Konigsberg ini yang grafnya seperti ini. Sudah pernah kita bahas di awal kuliah. Ini grafnya bentuknya seperti ini. Kalau kalian lihat, C itu derajatnya 3. A derajatnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5. B derajatnya 3. D derajatnya juga 3. Nah, jadi ganjil semua nih. Ganjil semua. Jadi karena dia ganjil semua, maka sudah pasti ini bukan graf Euler. Dia tidak punya sirkuit Euler. Artinya setiap jembatannya tidak bisa dilalui 1 kali dan kembali ke titik awal. Seperti itu. Jika kita ingin mempunyai graf yang mempunyai sirkuit Euler, maka harus dipenuhi kondisi berikut ini. Ada dua ketentuan yang tadi sudah saya sebutkan juga. Graf tersebut harus terhubung, dan yang kedua, semua simpul pada graf derajatnya itu harus genap. Jadi, grafnya itu harus terhubung dan dia harus berderajat genap. Nah, contohnya ini, saya kasih contoh lagi yang ini gambar sebelumnya, yang di sini gambar C. Gambar C saya taruh lagi di sini, kita bisa lihat. Simpul 1 derajatnya ada 2 garis.
Lalu simpul 2 derajatnya ada 1, 2, 3, 4. Genap juga. Simpul 5 ada 1, 2, 3, 4. Oke. Genap juga. Ini genap, genap, genap. Simpul 3, 1, 2, 3, 4. Oke, genap juga. Simpul 4, 1, 2. Oke, genap. Ini 1, 2, 3, 4. Ini genap juga. 1, 2, 3, 4. Oke, ini juga genap. Nah, jadi setiap simpul ternyata derajatnya itu genap. 2, 4, 4, 4, 2, 4, 4. Genap semua. Makanya graf ini merupakan graf Euler. Nah, jadi untuk menentukan graf Euler, kalian tidak perlu lagi bayangkan ini kira-kiranya di sisi ini dia dilalui berapa kali, kalian coba-coba gambarkan, tidak perlu seperti itu. Cukup fokus ke derajatnya. Kalau derajatnya genap, oh berarti sudah. Semua derajatnya genap berarti dia itu graf Euler. Nah, seperti itu. Jadi itu mempermudah kalian dalam mengevaluasi di sebuah graf itu merupakan graf Euler atau bukan. Jika lintasan yang dilalui tidak membentuk sirkuit, maka lintasan yang terbentuk adalah lintasan terbuka yang disebut dengan lintasan Euler. Nah, ini. Jadi kalau cuman terbuka lintasannya, berarti dia cuma disebut lintasan Euler. Tapi kalau dia lintasan Euler dan juga tertutup, maka dia disebut sirkuit Euler. Tadi sudah kita bahas. Di sini simpul awal sama dengan simpul terakhir. Baik simpul awal maupun simpul akhir di dalam lintasan Euler berderajat 1 atau ganjil. Ini untuk yang lintasan Euler. Karena itu agar sebuah graf mempunyai lintasan Euler tapi bukan sirkuit Euler, maka graf tersebut harus memiliki tepat 2 buah simpul berderajat ganjil. Jadi kalau sebuah graf dia itu mau kita bentuk menjadi lintasan Euler saja tanpa tapi bukan sirkuit Euler, maka graf tersebut itu harus memiliki tepat 2 buah simpul berderajat ganjil. Nah, persyaratan ini dinyatakan dalam teorema 8.4 berikut. Nah, ini teoremanya. Graf terhubung masih tak berarah. G adalah graf semi Euler atau memiliki lintasan Euler saja jika dan hanya jika dalam graf tersebut terdapat tepat 2 simpul berderajat ganjil. Jadi kalau dalam sebuah graf ada 2 simpulnya yang berderajat ganjil, selebihnya berderajat genap, maka dia itu merupakan graf yang cuman semi Euler saja. Yang semi Euler saja. Oke. Catatlah bahwa graf yang memiliki sirkuit Euler pasti mempunyai lintasan Euler. Pasti. Tetapi sebaliknya tidak. Jadi yang setiap sirkuit Euler pasti mempunyai lintasan Euler. Tapi yang punya lintasan Euler belum tentu punya sirkuit Euler. Jika kita ingin membuat graf yang mempunyai lintasan Euler tanpa membentuk sirkuit, maka harus dipenuhi kondisi berikut. Graf tersebut harus terhubung, terus graf memiliki tepat 2 buah simpul berderajat ganjil. Jadi sudah ada 2 hal di sini. Jadi yang kalau mau bikin sirkuit Euler, maka setiap graf pada sebuah graf setiap ini simpulnya itu derajatnya genap. Itu kalau mau bikin sirkuit Euler. Kalau mau bikin lintasan Euler saja, maka graf itu dia punya 2 buah simpul yang derajatnya ganjil. Selebihnya boleh genap, tapi hanya boleh punya 2 yang ganjil. Itu merupakan lintasan Euler. Misalkan contohnya di sini, saya balik lagi ke sini. Tadi kan kita bilang bahwa A dan B itu merupakan ini lintasan, cuman punya lintasan Euler saja, sirkuitnya tidak. Kalau kita lihat di A, ini simpul 3 derajatnya ada 3 garis. Simpul 4 2, simpul 1 3, simpul 2 2. Nah, ini. Jadi ada 2 simpul yang derajatnya genap, yaitu simpul 2 sama simpul 1, simpul 4
Lalu dua buah simpul derajatnya ganjil. Simpul 1 derajatnya 3, simpul 3 derajatnya 3 juga. Karena ada dua buah simpul yang derajatnya ganjil, maka graf ini sudah pasti merupakan graf semi-Euler atau graf yang hanya punya lintasan Euler saja. Seperti itu. Oke, bagaimana, bisa dipahami kah? Jadi sudah dua. Pokoknya untuk buat lintasan Euler bagaimana, untuk buat ini sirkuit Euler bagaimana. Cuma itu saja. Nah, lintasan dan sirkuit Euler ini juga dari tadi kan yang kita bicara itu kan untuk graf yang tak berarah kan. Ternyata lintasan dan sirkuit Euler ini juga terdapat pada graf yang berarah. Teorema yang menyatakan syarat keberadaan lintasan dan sirkuit Euler pada graf berarah itu dinyatakan dengan teorema 8.5. Sedangkan contoh graf berarah yang mengandung lintasan sirkuit Euler ditunjukkan pada gambar 858. Perasaan tadi saya sudah bikin. Oh, lupa saya hapus. Oke. Nah, ini di sini. Ini teorema 8.5-nya. Ini jadi ini sudah, kalau yang tadi kan kita bicaranya dari tadi di graf tak berarah. Ini di graf berarah. Graf terhubung berarah memiliki sirkuit Euler jika dan jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Sama saja sih sebenarnya. Jadi sebuah graf berarah itu dikatakan memiliki sirkuit Euler kalau derajat masuk dan derajat keluarnya itu sama. Lalu G memiliki lintasan Euler jika dan jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat dan keluar yang sama, kecuali dua simpul. Jadi yang lain sama, tapi ada dua simpul yang berbeda. Ada dua simpul yang jumlah derajatnya berbeda. Simpul yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar. Memiliki derajat keluar 1 lebih besar dari derajat masuk. Dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar. Nah, ini maksudnya bagaimana Pak? Oke, kita langsung lihat ke contohnya. Di sini bilang yang A itu merupakan graf berarah yang mempunyai sirkuit Euler, yaitu A, G, C, B, G, E, D, F, A. Nah, dari sini dari A, dia ke G ke C, C ke B, B kembali ke G ke E, G ke E ke D, D ke F, dan F ke A. Ini gambarnya salah berarti. Ini harusnya anaknya ke sini. Ini harusnya ke sini. Salah gambarnya. Nah, ini mempunyai sirkuit Euler yang ini. Jadi dari A, G, C, B, E, D, F, A. Nah, sekarang kita lihat jumlah derajat keluarnya. A keluarnya 1, masuknya 1, sama. G keluarnya 1, masuknya 1 ini. Masuknya dari A, keluarnya ke C. Kalau yang A ini masuknya ke G, masuknya dari F, keluarnya ke G. Lalu C itu masuknya dari G, keluarnya ke B. B masuknya dari C, keluarnya ke G. Sama juga satu-satu, sama semua. Yang E itu masuknya dari G, keluarnya ke D. Oke, 1 sama. D itu masuknya dari E, keluarnya ke F. Dan F masuknya dari D, keluarnya ke A. Nah, jadi terpenuhi teorema ini. Sementara yang graf B, yang gambar B, graf berarah, ia mempunyai lintasan Euler saja. Dari D ke A,
A ke B, B ke D, D ke C, baru C-nya ke kembali ke B. Nah, jadi dia bermula dari D tapi berakhirnya di B. Makanya dia bukan sirkuit Euler, dia cuma lintasan Euler saja. Karena setiap sisi dilalui sekali. Nah, di sini bilangnya kalau dia hanya memiliki lintasan Euler, maka jumlah semua simpul itu sama kecuali dua simpul. Jadi ada dua simpul yang berbeda. Kita lihat di sini, simpul D itu ada 3. Ada 3. Oh ini simpul C masuknya 1, keluarnya 1. Oke, ini sesuai. A masuknya 1, keluarnya 1 juga. Oke. Nah, dua buah simpul yang lain ini berbeda. Dari yang D keluarnya ada 2, ini keluarnya 2, masuknya 1. Nah, yang B juga begitu. Masuknya 2, keluarnya 1 ya. Nah, kalian lihat ada dua buah simpul yang berbeda. Yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar dari derajat masuk. Itu yang mana? Yang D atau yang B? Kita lihat. Jadi yang B itu, oh ini yang D. Yang D keluar 2, masuk 1. Keluar 2. Keluar 2 masuk 1 berarti keluarnya lebih besar 1 daripada yang masuk. Nah, jadi karena keluarnya 2, masuknya 1. Nah, ini. Jadi yang di sini itu yang derajat keluarnya 1 lebih besar dari derajat masuk. Karena derajat keluarnya ada 2, derajat masuknya 1. Sementara yang kedua itu yang B di sini. Derajat masuknya 1 lebih besar dari derajat keluar. Derajat masuknya 2, derajat keluarnya 1. Nah, dia lebih besar 1 daripada derajat keluar. Sementara kalau graf C itu sudah pasti tidak memiliki keduanya karena tidak sesuai dengan teorema ini. Dari sini dari D ke C, lalu D ke A lagi, A ke B, B ke C. Nah, ini sudah bukan ini, bukan tidak sesuai teoremanya. Karena yang C ini cuman punya dia masuk tapi tidak ada keluarnya. Nah, kalau yang B punya masuk keluar, A juga masuk keluar, D hanya punya keluar, C hanya punya masuk. Nah, jadi ini sudah pasti bukan keduanya. Bagaimana, bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Oke, kalau tidak ada yang mau tanya, nah ini ada salah satu penerapannya. Kalau dulu masih di SD, saya tidak tahu kalian bermain tidak. Biasanya kalian pegang pulpen, sekalian goyang-goyang. Itu kan dia seperti pulpennya seperti kayak tidak tegang begitu kan. Saya tahu kalian bisa mengerti maksud saya tidak. Pokoknya biasanya kita pegang pulpen, terus kita biasa goyang-goyang naik turun. Itu kan dia seperti dia terlengkungnya seperti gambar seperti di bawah ini. Nah, saya tidak tahu dulu SD kalian suka buat-buat. Terus sekarang pun saya masih sering buat-buat seperti itu. Jadi pegang pulpennya di tengah seperti itu. Jadi kita pegang di titik yang di tengah pulpen, baru kita goyang dia naik turun ke bawah. Nanti kalau kalian lihat dia seperti, atau kalian bisa contohkan sekarang pegang pulpen kalian, pegang pas di tengah, terus kalian ayun pelan-pelan dia, itu pulpennya seperti ini, gerakannya seperti ini naik turun. Nah, jadi ada satu permainan namanya permainan sederhana yang sering dimainkan di kala senggang. Permainan menggambarkan sesuatu dengan gerakan pensil secara menerus tanpa mengangkat pensil dan tidak menggambar ulang-ulang garisnya. Nah, sebagai contoh dapat ini dinamakan ini orang, jadi dinamakan Muhammad Skimitarz, bulan sabitnya Muhammad. Nah, ini Muhammad Skimitarz. Dilukis tanpa mengangkat pensil dan tanpa menggambar ulang-ulang garisnya. Jadi ini kan dia naik turun. Jadi kita cukup gambarkan garisnya sekali saja tanpa gambar ulang-ulang garisnya.
Nah, pertanyaannya apakah grafnya mengandung lintasan atau sirkuit Euler? Ternyata setiap simpul dalam graf itu berderajat genap. Yang berarti terdapat sirkuit Euler di dalamnya. Nah, ini kalian lihat ini, yang ini 2, yang ini 4, ini juga 4, ini 2, ini 4, yang ini 4, ininya 4, ininya 2, ininya 4, ininya 2. Oke, ternyata setiap simpul derajatnya genap semua, 2 dan 4, 2 dan 4. Jadi untuk kasus ini atau yang disebut dengan bulan sabit Muhammad ini merupakan sirkuit Euler karena setiap simpulnya derajatnya 2. Itu contohnya. Lalu ini salah satu lagi. Di samping ini itu adalah lantai dasar sebuah gedung. Apakah dimungkinkan berjalan melalui setiap pintu di lantai itu hanya 1 kali saja jika kita boleh mulai memasuki pintu yang mana saja? Pokoknya kita boleh, ini pintu masuknya yang di sini. Terus yang ini ada 4 pintu masuk. Jadi kita boleh masuk dari mana saja. Pertanyaannya kalau kita masuk, apakah kita bisa melalui setiap pintu 1 kali, lalu keluar begitu? Nah, kita coba. Bisa kayaknya. Mau dari sini pun bisa. Ini masuk ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oke, bisa 1 kali. Dari sini juga bisa. Dari sini masuk langsung masuk. Nah, ini begini. Atau kalau masuknya dari sini juga sama, ikut garis yang sama, sini, 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 sini. Oke, bisa. Nah, coba kalau masuknya dari tengah. Masuknya dari tengah. Dari tengah bisa juga kayak ini. Salah kayaknya. Ini. Wah, ini tidak bisa. Ini, salah. Ini kayaknya salah. 1, 2, 3. Nanti langsungnya keluar ke sini. Dia tidak melalui pintu yang ini. Ini. Oke, pintu ini tidak dilalui ya. 1, 2. Oh, bisa. Oke, dari sini dulu. Sini, ke sini, ke sini, sini baru sini. Oh iya benar. Oke, bisa juga. Oke, kita lihat penjelasannya di sini. Menyatakan setiap ruangan termasuk ruang luar sebagai simpul dan pintu-pintu yang menghubungkan antar ruangan sebagai sisi. Jadi pintu-pintunya itu sebagai sisi. Lalu ruangan termasuk ruangan luar itu simpul. Nah, jadi makanya simpulnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang di luar 7. Lalu setiap pintu sebagai sisi. Jika kita hubungkan saja. Kita hubungkan yang ada pintunya. Yang ada pintunya. Jadi ini pintunya berarti 1 ke 7 bisa. Ini ada 2 cara ke 7, lalu 1 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 2, 5 ke 6, 2 ke 3, 3 ke 6, lalu 6 pintu keluar menuju yang 7, 5 juga pintu keluar menuju yang 7. Oke. Setiap pintu hanya boleh dilalui sekali, dipandang sebagai melalui setiap sisi di dalam graf hanya sekali. Karena kita tidak diharuskan harus kembali ke titik asal keberangkatan, maka persoalan ini sebenarnya adalah menentukan
apakah dalam graf tersebut terdapat lintasan Euler saja. Agar graf mempunyai lintasan Euler, maka harus terdapat dua simpul berderajat ganjil. Simpul lainnya boleh berderajat genap. Dari representasi graf yang diperoleh, terdapat dua simpul berderajat ganjil, yaitu simpul 1 dan simpul 6. Sedangkan simpul lainnya berderajat genap. Nah, kita lihat. Simpul 1 ada 3 garis. Nah, ada 3. Simpul 2, 2. Simpul 3 juga 2. Simpul 4, 2. Simpul 5 ada 4. Genap juga. Nah, ini simpul 6-nya 3. Nah, ada 3 di sini. Jadi ini 3, ini 4, ini 2, ini 2, ini 2, ini 4. Nah, kalian lihat yang ganjil itu yang 1 sama 6. Nah, sehingga persoalan ini itu merupakan graf yang hanya punya lintasan Euler saja, tanpa sirkuit Euler. Nah, seperti itu. Ya, bagaimana? Bisakah? Intinya yang tadi, 2 itu kalau sirkuit Euler, semua simpul derajatnya sama. Kalau sama derajatnya genap. Kalau sirkuit Euler, semua simpul derajatnya genap. Kalau yang hanya punya lintasan Euler, berarti ada 2 simpul yang derajatnya ganjil, selebihnya genap. Nah, intinya di situ. Daripada kalian harus gambar-gambar banyak-banyak, pakai teorema itu saja. Kalau sirkuit Euler, berarti setiap simpulnya itu derajatnya harus 2. Kalau ada satu simpul saja yang derajatnya bukan 2, dia bukan sirkuit Euler. Lalu, kalau yang lintasan Euler, maka ada 2 simpul yang derajatnya ganjil. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada 3 simpul yang derajatnya ganjil, berarti dia bukan lintasan Euler. Seperti itu. Kalau sudah bukan lintasan Euler, maka otomatis dia juga bukan sirkuit Euler. Seperti itu. Bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Tensi, Mola, Nyakeru, Galgani. Wah, Galgani ini dari tadi tidak ada suara nih. Oh, baru muncul. Kamu dari mana, Galgani? Saya panggil-panggil kamu dari tadi. Ada ikut kuliah. Ada apa? Oh. Oke. Ya, kita lanjut ya. Oke, yang terakhir nih. Ini kita sudah masuk ke lintasan dan sirkuit Hamilton. Jika lintasan dan sirkuit Euler itu fokusnya di sisi, melalui sisi graf tepat sekali, maka lintasan dan sirkuit Hamilton fokusnya di simpul-simpul. Bedanya di situ. Kalau Euler fokusnya ke sisi-sisi, sisi-sisinya harus dilalui tepat sekali. Kalau Hamilton itu sisi simpul-simpulnya yang dilalui tepat sekali. Nah, jadi harus dibedakan dari Euler fokus ke sisi, Hamilton fokus ke simpul. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Jadi simpulnya dilalui tepat satu kali. Bila lintasan itu kembali ke simpul asal, membentuk lintasan tertutup, ini sama saja, atau sirkuit, maka lintasan tertutup itu dinamakan sirkuit Hamilton. Dengan kata lain, sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal, sekaligus simpul akhir, yang dilalui 2 kali. Nah, jadi yang boleh 2 kali cuma simpul asalnya saja, karena dia kan berawal dan berakhir di simpul yang sama. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton.
Nah, ini contohnya di sini graf yang memiliki lintasan Hamilton. Dari 3, 2, 1, 4. Nah, ini dia memiliki lintasan Hamilton. Karena ini setiap simpulnya cuma dilalui satu kali. Nah, ini tidak ada yang sama kan? 3, 2, 1, 4. Tidak ada yang sama. Sementara yang B itu memiliki sirkuit Hamilton. Jadi dia punya lintasan Hamilton, yaitu dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 lalu ke 1. Nah, dan dia berawal dan bermula di 1. Nah, sehingga dia dinamakan sirkuit Hamilton. Nah, jadi semuanya dilalui satu kali kecuali yang ini, awal dan akhir ini. Awal dan akhirnya sama. Nah, jadi setiap simpul dilalui tepat satu kali kecuali simpul awalnya ini. Ada 2 karena dia simpul awal sekaligus simpul akhir. Sementara yang C ini bukan keduanya. Tidak punya lintasan dan juga tidak punya sirkuit. Nah, karena ini 1 mau ke 2 tidak bisa. Oh, ini 1 ke 2. Nah, ini yang mau ke 3 mau lewat mana lagi? Atau ke 1 mau ke 3, ya mau ke 2 mau ke mana lagi? Nah, jadi harus terhubung semua simpulnya ini. Walaupun ada sisi yang tidak dilalui, tidak apa-apa, yang penting simpulnya itu harus dilalui semua. Nah, seperti itu. Ketika misalkan yang ini cuma 1, bisa 1, 4, 1, 4, 2. Atau 1, 1, 4, 3. Nah, tidak bisa seperti ini. Jadi harus ini, kalau kalian lihat di sini, 4 simpulnya harus masuk semua. 3, 2, 1, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini tidak bisa. Jadi cuma 1, 4, 2, 1, 4, 3. Kalau mau kembali bisa. Jadi bisa 1, 4, 2, kembali lagi ke 4, baru ke 3. Tapi ini kan bukan, jadinya ini bukan lintasan. Bukan lintasan lagi. Karena sudah 4-nya sudah dilalui 2 kali. Nah, seperti itu. Jadi yang C ini dia tidak memiliki lintasan dan juga tidak memiliki sirkuit Hamilton. Bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Gani? Iya, Pak. Oke. Sudah, lanjut lagi ini. Nama sirkuit Hamilton itu muncul ketika Sir William Hamilton membuat permainan yang namanya dodecahedron. Pada tahun 1859, Sir William Hamilton ini menawarkan mainan teka-teki ke pabrik alat mainan Dublin. Mainan ini terdiri dari dodecahedron, yaitu benda yang disusun oleh 12 buah pentagonal, dan di sini ada 20 titik sudut. Dan tiap titik sudut diberi nama ibu kota negara. Ya, ini. Jadi ada 20 titik sudut. Ini kalau kalian lihat gambarnya mungkin kalian bisa bayangkan bentuknya bagaimana. Lalu permainan yang dapat dilakukan adalah membentuk perjalanan keliling dunia yang mengunjungi setiap ibu kota tepat 1 kali. Dan kembali lagi ke kota asal. Persoalan ini dinamakan mencari sirkuit Hamilton. Nah, gambar yang B ini adalah graf yang memodelkan dodecahedron dengan sebuah sirkuit Hamilton, yang garis tebalnya. Garis tebalnya itu yang merupakan sirkuit Hamilton. Ini merupakan sirkuit Hamilton ini. Jadi lihat yang garis tebalnya saja. Garis tebalnya itu yang merupakan sirkuit Hamilton. Jadi dia bermula dari mana? Mungkin dia bermula dari sini, 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 sini. Yang garis tebal. Intinya semua simpulnya harus dilalui. Iya, dia dari sini kembali ke sini.
dan semua simpulnya dilalui sekali. Oke, itulah ya. Itu salah satu contoh saja. Bisa pakai cara yang lain. Nah, walaupun masalah penentuan lintasan atau sirkuit Hamilton mempunyai kemiripan dengan masalah lintasan sirkuit Euler, namun sayangnya belum ditemukan syarat cukup dan syarat perlu yang sederhana. Untuk menunjukkan bahwa suatu graf tertentu mempunyai lintasan atau sirkuit Hamilton, kita terpaksa menggunakan cara pembuatan eksplisit lintasan atau sirkuit yang demikian. Misalkan kalau tadi di Euler kan kita punya teorema yang membantu. Kita punya teorema yang bilang kalau dia sirkuit Euler maka setiap simpul derajatnya genap. Kalau dia lintasan Euler berarti ada 2 simpul yang derajatnya ganjil. Nah, itu sudah membantu kita. Tapi kalau di sirkuit Hamilton ternyata belum ada syarat cukup dan syarat perlu yang sederhana. Sehingga untuk menunjukkan suatu graf itu dia memiliki lintasan atau sirkuit Hamilton, kita terpaksa menggunakan cara yang ini, pembuatan eksplisit lintasan atau sirkuit yang demikian. Di sini diberikan beberapa hasil umum tentang keberadaan lintasan atau sirkuit Hamilton dengan menggunakan beberapa syarat cukup. Cuma syarat cukup ya, bukan syarat perlu. Nah, cuma syarat cukup saja. Berupa teorema ini, Dirac dan teorema Ore. Oke. Jadi yang teorema Dirac dia bilangnya jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul, n-nya besar sama dengan 3, sedemikian sehingga derajat tiap simpul paling sedikit n/2, yaitu dV besar sama dengan n/2. Untuk setiap simpul V di G, maka G adalah graf Hamilton. Nah, ini teoremanya. Ini bisa kalian baca sendiri lah gitu ya. Ini bisa kalian pakai untuk menentukan kira-kira dia itu Hamilton atau bukan. Jadi yang pertama ini teorema Dirac. Kalau ada sebuah graf dengan simpulnya itu lebih dari 3. Lebih sama dengan 3. Jadi minimal 3. Simpulnya ada 3. Lalu derajatnya paling sedikit n/2. Nah, paling sedikit n/2 yaitu dV besar n/2. Jadi misalkan kalau simpulnya ada 6, berarti derajatnya itu masing-masing ada 3, misalkan karena 6/2 3. Nah, jadi kalau ada graf yang simpulnya ada 6, misalkan kita gambarkan seperti ini, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin begini. Nah, lalu setiap simpul derajatnya n/2, jadi karena n-nya 6, bagi 2 berarti ada 3 berarti. Akan dari sini, oke, ke sini mungkin 3. Ini juga 3. Lalu ini juga 3. Nah, misalkan seperti ini. 3, 3, 3, 3. Oke, nah, ini setiap. Jadi ini misalkan ini grafnya ada n-nya 6, lalu setiap simpul derajatnya 3. Nah, maka dia itu merupakan graf Hamilton. Nah, jadi kita bisa pakai teorema-teorema ini untuk menentukan apakah sebuah graf itu merupakan graf Hamilton atau bukan. Nah, tapi ingat bahwa teorema-teorema ini cuma syarat cukup saja, bukan syarat perlu. Jadi mungkin ada beberapa kasus yang tidak terpenuhi di sini, tidak terpenuhi. Wajar karena ini cuma syarat cukup, bukan syarat perlu. Nah, teorema yang kedua, teorema Ore. Jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul, nah ini n-nya juga lebih dari 3, sedemikian sehingga dV tambah du besar sama dengan n. Untuk setiap pasang simpul tidak bertetangga U dan V, maka G adalah graf Hamilton.
DV dan DU, derajatnya V dan derajatnya U. Tidak bertetangga. Tidak bertetangga. Maka coba kita lihat lagi contoh di sini. Misalkan di sini simpulnya A, B, C, D, E sama F. Di sini. Lalu dibilangnya DV tambah DU besar sama dengan N untuk setiap pasang simpul tidak bertetangga U dan V. Ingat definisi tetangga. Di sini kan A tetangganya dengan B dan C. A, B, C, D itu tetangga. A dengan C, A dengan D, A dengan B. Nah, sekarang coba kita lihat A dengan F. A dengan F ini kan tidak bertetangga. A ini derajatnya 3. F ini derajatnya juga 3. 3 tambah 3 itu 6. 6 ya pasti besar dari 3. 6 besar sama dengan 6. Oh, 6. Nah, oke, terpenuhi ya. 6 besar sama dengan 6. Besar atau sama dengan 6. Atau misalkan B itu bertetangga dengan A, B bertetangga dengan C, B bertetangga dengan D. B tidak bertetangga dengan E dan F. Nah, coba kita ambil B dan F coba. B dan E. B dan E. Sama juga B3, E3, maka B tambah E derajatnya sama dengan 6, besar sama dengan N. Sama juga. Jadi mau A dengan F, B dengan E, A dengan E, B dengan F sama semua. Nah, jadi ini juga kita bisa pakai dua teorema ini. Setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Jadi ingat lagi, yang termasuk graf lengkap itu yang mana-mana saja. Jadi kalau kita dapat bentuk graf yang lengkap, oke, itu sudah pasti Hamilton. Nah, pakai teorema ini. Di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul terdapat sebanyak n-1 faktorial per 2 buah sirkuit Hamilton. Jadi dalam graf lengkap G dengan n buah simpul, n-nya besar dari 3, terdapat sebanyak n-1 faktorial 2 buah sirkuit Hamilton. Nah, jadi ingat lagi definisi graf lengkap itu apa. Berarti kalau dalam graf lengkap yang n-nya lebih dari minimal 3, simpulnya lebih minimal 3, maka sirkuit Hamilton yang dapat dibentuk tuh sebanyak ini nih, sebanyak n-1 faktorial per 2. Nah, seperti itu. Dan teorema yang terakhir dia bilangnya dalam graf lengkap G dengan n buah simpul, n besar sama dengan 3 dan n ganjil, terdapat n-1 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas atau tidak ada sisi yang beririsan. Jika n genap dan n besar sama dengan 4, maka di dalam G terdapat n-2 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Oke, pokoknya ini teoremanya ya dibaca sajalah. Ini saya bisa kasih contohnya juga sih, tapi ya sudahlah. Oke, ini misalkan contohnya. Lintasan dan sirkuit Hamilton. Jadi ini persoalan pembagian tempat duduk. 9 anggota, jadi ada 9 orang. Di sebuah klub bertemu tiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Mereka memutuskan duduk sedemikian sehingga setiap anggota mempunyai tetangga duduk yang berbeda. Dong, kayaknya mungkin biar lebih akrab mungkin. Pada setiap makan siang. Berapa hari pengaturan yang bisa dibuat? Berapa hari pengaturan yang dapat dilaksanakan? Persoalannya di sini. Persoalan di atas dapat direpresentasikan oleh sebuah graf dengan 9 buah simpul. Sedemikian sehingga setiap simpul itu menyatakan anggota klub dan sisi yang menghubungkan dua buah simpul menyatakan kedua simpul tersebut bertetangga tempat duduk. Misalkan di sini ada 9 mahasiswa, setiap mahasiswa dibikin jadi simpul. Nah, di sini
Simpul 1 sampai simpul 9. Itu melambangkan setiap siswanya atau setiap anggota klubnya. Lalu garis simpul sisinya ini itu melambangkan tetangganya. Jadi kalau 1 bertetangga dengan 9, artinya 1 duduk berdampingan dengan 9. 1 duduk berdampingan dengan 2. 9 duduk berdampingan dengan 1 dan 8. 6 duduk berdampingan dengan 7 dan 5. Nah, itu. Nah, sekarang dong pengennya setiap hari itu dong boleh berdampingan dengan orang yang sama. Misalnya kayak Galgani ini hari berdampingan dengan Sali dan Kiru. Nah, besoknya sudah boleh Sali dengan Kiru lagi yang berdampingan dengan dia, harus orang lain. Nah, kira-kira dong pengen tahu kira-kira berapa hari dong bisa bikin aturannya begitu. Nah, jadi berapa jenis sirkuit atau lintasan yang biasa yang bisa dong buat begitu. Nah, di sini ini salah satunya. Contoh pengaturan tempat duduknya ini yang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Nah, ini Hamilton berarti sirkuit. Dari 1 kembali ke 1. Garis tebal. Dan 1 3 5 2 7 4 9 6 8 1 garis putus-putus itu adalah 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Nah. 1 3. Salah nih kayaknya. Harusnya 1 ke 7 atau ke 5 misalkan ini 1 7 9 2 4 6 3 8 5 1. Nah, ini sesuai garis putus-putus kan? Atau bisa dari 1 ke 5 dulu. 1 ke 5 dulu buat jadinya 1 5 8 3 Ya. 6 6 4 4 2 2 9 7 1. Misalkan seperti itu. Jadi bisa dari 1 7 9 2 4 6 3 8 5 1 atau bisa dari 1 5 8 3 6 4 2 9 7 1. Oke, seperti itu. Nah, hanya di sini oke. Itu kita sudah temukan 2 cara berbeda. Yang awalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Ini kita sudah temukan ada 2 cara berbeda di sini sekarang. Lalu di sini bilangnya jumlah pengaturan tempat duduk yang berbeda adalah ini, kita pakai rumus yang di sini. Pakai teorema yang terakhir ini. N-1/2. Jadi 9 kurang 1/2. Nah, ada 4 cara. Jadi pengaturan tempat duduk yang berbeda itu dapat diterapkan selama 4 hari. Yang setiap harinya setiap peserta mempunyai tetangga duduk yang berbeda dengan hari sebelumnya. Nah, ini kita baru temukan 2 nih. Berarti masih ada 2 lagi yang bisa ditemukan. Nanti kalian coba-coba saja kira-kira yang mana lagi begitu. Oke. Nah, beberapa graf dapat mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus. Lalu mengandung sirkuit Euler tetapi tidak mengandung sirkuit Hamilton. Yang ketiga,
mengandung sirkuit Euler dan lintasan Hamilton. Yang keempat, mengandung lintasan Euler maupun lintasan Hamilton. Dan yang kelima, tidak mengandung lintasan Euler namun mengandung sirkuit Hamilton dan sebagainya. Berarti selain ini masih ada lagi. Graf pada gambar 86.3a ini mengandung sirkuit Hamilton maupun sirkuit Euler. Jadi ini gambar yang A ini dia mengandung sirkuit Hamilton, dia juga mengandung sirkuit Euler. Ingat, kalau Euler itu fokusnya ke sisi, hanya dilalui sekali. Kalau Hamilton itu fokusnya ke simpul, hanya dilalui sekali. Oke. Jadi yang A ini dia punya keduanya. Lalu yang B itu mengandung sirkuit Hamilton, tapi dia cuma punya lintasan Euler saja. Nah, yang disuruh periksa. Oke, silakan diperiksa. Jadi kalau sirkuit Hamilton berarti setiap simpulnya cuma dilalui sekali. Kalau lintasan Euler berarti dia ini berawal tapi tidak berakhir di tempat yang sama. Sementara sirkuit Hamilton ini harusnya tertutup juga. Oke. Oke, coba nanti silakan diperiksa, dilihat. Oke, ini yang terakhir. Terdapat banyak aplikasi yang berkaitan dengan graf. Di dalam aplikasi itu, graf digunakan sebagai alat untuk merepresentasikan atau memodelkan persoalan. Berdasarkan graf yang dibentuk, barulah persoalan tersebut diselesaikan. Nah, selanjutnya kita tinggal ini. Sebelum UTS kita tinggal 4 materi ini saja. Ada lintasan terpendek, ada persoalan pedagang keliling, persoalan tukang pos Cina, sama pewarnaan graf. Kalau yang lintasan terpendek ini banyak sekali skripsi yang pakai ini untuk jadikan skripsi. Jadi kalau mungkin Maya atau Mola atau siapa lagi yang semester Arno kah? Nah, ini kalian coba kalau misalnya mau fokus ke salah satu terapan aljabar, ini bisa pakai salah satu. Nanti kita hitung, bisa kalian teliti. Misalkan di rumah sakit pernah saya bahas, ternyata di rumah sakit Keva masuk gerbang itu ada IGD, lalu ternyata dari IGD misalkan pasiennya itu butuh operasi segera begitu. Terus nanti dia mau pergi ke ruang operasi, itu kira-kira bisa melalui berapa jalan. Nah, biasanya kan di rumah sakit umum kan gangnya banyak kan, kalau kalian pergi di rumah sakit umum sini kan, dari IGD itu mau kemana saja tuh banyak jalannya. Nah, kira-kira dia optimalnya dia ikut gang yang mana atau jalan yang mana yang dia butuh waktu cepat begitu. Nah, itu bisa pakai aplikasi graf. Jadi mungkin dengan kalian teliti itu, oh harusnya posisi IGD-nya tuh di sebelah sini biar pasiennya tidak keburu mati kalau misalkan dia kritis begitu. Jangan terlalu lama di jalan begitu. Atau di rumah sakit kan ada yang jalannya naik, tanjakan apa segala macam. Itu kalian bisa jadikan itu evaluasi buat rumah sakitnya. Siapa tahu kalau misalkan di kemudian hari rumah sakitnya mau bongkar terus bikin ulang, mereka bisa pakai penelitian kamu untuk sebagai referensi. Oh, jadi jaraknya IGD dengan ruang operasi ini harusnya di posisi ini, jaraknya harus begini. Atau dari IGD ke ruang bersalin, atau bagaimanapun lah, pokoknya itu. Nah, itu kalian bisa pakai ini sebagai salah satu skripsi. Atau pokoknya banyak. Nanti kalau kalian cari di internet, skripsi yang pakai lintasan terpendek ini banyak. Atau kayak ada yang itu analisa pemilihan jenis kendaraan transportasi mahasiswa matematika Unimor misalkan. Jadi berdasarkan dia pun jarak dari rumah ke kampus sama dia punya jalan-jalannya itu pokoknya bisa banyak sekali. Jadi kalau yang
Kalian bertiga yang mau skripsi dan mau pakai ini boleh. Nanti minggu depan kita akan bahas lintasan terpendek. Ini kalau yang kemarin-kemarin kan kita mungkin cuman kebanyakan tentang gambar. Nah, kalau yang ini kita sudah mulai hitung matematisnya nanti. Kita sudah mulai hitung matematisnya untuk menentukan ada banyak. Misalkan dari mana ya? Dari Sasi mungkin mau ke Unimor, ada berapa jalan yang bisa dilalui? Kira-kira jalan yang paling cepat itu kita lewat mana? Nah, jadi kalau kalian di Kupang, terus ada yang pakai Grab, atau kayak di Jawa ada yang itu Gojek. Nah, prinsipnya untuk mencari pengemudi terdekat itu juga pakai prinsip dari Grab untuk yang lintasan terpendek. Jadi prinsipnya itu banyak penggunaan. Kalau pewarnaan graf, ini salah satunya itu untuk masalah penjadwalan mata kuliah, ini pakai pewarnaan graf. Nanti kita akan coba-coba. Ini juga bisa kalian bikin jadi salah satu skripsi. Selama ini kan di matematika ini kan jadwalnya kita sering tabrakan. Biasanya di awal-awal kita pilih ini, lupa mata kuliah saya tabrakan dengan ini. Masalahnya di mana? Karena di prodi kita itu kan jadwalnya bermula dari ruangan dulu. Kita ruangannya belum ada. Jadi ruangannya itu masih tergabung dengan fakultas. Jadi di Faperta itu kan ada 7 prodi. Matematika, kimia, biologi, TI, agrotek, agribisnis, sama peternakan. Nah, kita tuh gunakan semua ruangan yang sama. 7 prodi itu gunakan semua ruangan yang sama. Alhasilnya, jadwal kuliah pun itu dibuat oleh fakultas. Nah, terkadang jadwalnya itu kurang bagus karena mereka sudah perhitungkan. Misalkan, ada hari yang analisa real, struktur aljabar, sama-sama di itu hari yang sama. Itu kan mata kuliah berat semua. Ada yang di hari yang sama, lalu berturut-turut begitu. Atau bisa saja satu orang dia bisa kuliah 5 mata kuliah di hari yang sama. Sementara di hari yang lain dia kosong. Nah, itu pas pengaturannya dong sudah diatur baik-baik begitu. Nah, ini bisa kalian jadikan skripsi, jadi kalian pengoptimalan bagaimana caranya kalian bikin jadwal yang satu orang tuh kayak dia sudah terkesan kuliah rodi lah. Orang istilahnya kuliah rodi, kuliah dari pagi sampai sore berturut-turut, sementara besoknya dia kosong begitu. Nah, itu bisa kalian susun pakai yang namanya pewarnaan graf ini. Nanti kita akan coba bahas dan saya akan coba kasih salah satu contoh bagaimana coba kita bikin tes, kita bikin jadwal kuliah kita tuh bagusnya bagaimana biar ada win-win solution antar semua mahasiswa dan dosen itu ada win-win solution. Nanti kita akan coba bahas di akhir sini. Ini juga bisa salah satu jadi skripsinya yang semester 8 sekarang, biar bisa jadi masukan untuk prodi dalam pembuatan jadwal kuliahnya. Nah, jadi ini bagus juga. Oke, sebelum saya selesai, mungkin ada yang mau tanya menyangkut dual tadi, atau Hamilton, atau Euler, silakan. Adakah? Kalau tidak ada, berarti ya kuliah kita sampai sini saja. Nanti saya share PPT-nya. Oke, tugasnya saya belum bikin, tapi nanti saya kasih tugas juga. Jadi absennya nanti tanda tangan saja dulu, nanti tugasnya menyusul. Itu saja dari saya. Selamat pagi untuk semua. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Oke.